Perkenalkan, nama saya Maulana Febrianto. Saya Fikri Adilsdiansyah. Saya Fajar Ramadan. Dan perkenalkan, saya Rizky Novendra selaku ketua kelompok dari kelompok 4. Hari ini kita akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang kami beri nama Digitrace. Sebelum kita membahas aplikasinya, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebentar. Pernah nggak terpikir kalau sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya masih memiliki nilai? Nah, dari pertanyaan itu muncullah sebuah ide. Ide itu adalah Digitrace. Apa itu Digitrace? Banyak sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Sayangnya proses pengolahannya seringkali masih rumit sehingga banyak yang akhirnya terbuang begitu saja. Digitrace hadir sebagai aplikasi bank sampah digital yang membantu masyarakat mengelola sampah dengan lebih mudah, mulai dari pencatatan, penyimpanan data, hingga pemanfaatan hasil pengolahan sampah dalam satu platform. Namun muncul pertanyaan, kenapa kami memilih membuat aplikasi seperti ini? Oke, kami menemukan 3 masalah utama. Pertama, volume sampah terus meningkat setiap hari, sementara kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah. Yang kedua, banyak bank sampah memilih menggunakan pencatatan secara manual, sehingga prosesnya kurang efisien. Dan yang terakhir, di era digital seperti sekarang, teknologi belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengolahan bank sampah. Karena 3 masalah ini, kami menghadirkan satu solusi, yaitu Digitrace. Pada proyek Digitrace kali ini kami memiliki beberapa keunggulan, yang dimana yaitu meningkatkan motivasi pengguna. Dengan adanya sistem reward penukaran poin dengan hadiah yang membantu, itu menarik pengguna untuk mendaur ulang sampah sekaligus memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Lalu, yaitu membantu menganalisis sampah daur ulang. Dengan adanya ini kita dapat tahu data real time jumlah sampah yang berhasil didaur ulang dan mempermudah pembuatan dokumentasi dan evaluasi program selanjutnya. Lalu adapun kemudahan pencatatan dan pengelolaan sampah. Data tersimpan secara digital dan terintegrasi dengan database sehingga data grafik dan mudah dicari. Kalaupun ada kelebihan tak luput dari kekurangan, seperti adanya ketergantungan terhadap pengelolaan admin, yang dimana ketersediaan hadiah harus terus diperbarui oleh admin dan membutuhkan pengelolaan stok hadiah agar tidak terjadinya kekurangan. Kemudian belum tersedianya fitur keamanan yang memadai, hanya admin ataupun petugas yang dapat menggunakan sistem tanpa adanya sistem keamanan login. Lalu kurangnya transparansi. Untuk pengguna melihat poin itu perlu konfirmasi dari adminnya sendiri untuk mengetahui jumlah poin yang dimiliki. Dalam Digitrace sendiri, kita memiliki beberapa database yaitu tabel user, kategori sampah, reward exchange, transaksi setoran, dan reward. Nah, struktur ini dirancang untuk memastikan pengelolaan data poin nasabah, aktivitas setoran sampah, serta penukaran reward berjalan dengan akurat dan efisien. Contohnya di sini ada user. User memiliki nama, nomor telepon, alamat, dan poin. Reward exchange memiliki ID exchange, tanggal, ID user yang terrelasi dengan tabel user, ID reward dengan tabel reward, dan poin ditukar saat nasabah menukarkan poinnya. Di kategori sampah itu kita memiliki nama sampah dan poin per kilo. Di transaksi setoran kita memiliki tanggal, ID user yang berelasi dengan user, ID sampah yang berelasi dengan kategori sampah, berat kilogram, dan poin yang didapatkan oleh user. Terus di tabel reward ada nama reward, poin yang dibutuhkan, dan stok. Oke, ini adalah tampilan dari Digitrace, yang dimana di sini ada dashboard bagi pengguna admin atau user. Di sini ada tampilan untuk jumlah nasabah, jenis sampah, hadiah tersedia, dan sampah yang telah disetor ke admin. Untuk pengelolaan data itu ada kelola sampah, hadiah, dan user. Terus untuk manajemen setor atau redeem kita mempunyai reward setor dan redeem hadiah. Contoh di sini kita membuka kelola sampah. Di sini ada berbagai ID sampah, bisa dihapus atau diedit. Misal saya contohin di sini diedit menjadi kaca saja. Data berhasil diubah. Nah, dan data yang tadi kita kaca dan beling berubah menjadi kaca saja. Untuk dihapus juga sudah bisa dihapus. Terus kalau kita menambahkan kembali data yang tadi dan poin per kilonya,
data akan berhasil tersimpan ke database. Melanjutkan dari fitur sebelumnya, di sini kita juga ada fitur kelola user yang dimana kalau kita klik di sini akan memunculkan tabel dan beberapa nama user yang sudah terdaftar seperti Dimas, Ayu dan lain-lain. Di sini kita bisa menambahkan user baru, mengedit user yang sudah ada atau menghapus user yang sudah ada. Sebagai contoh saya ingin coba menambahkan user baru. Bisa dilihat di sini data berhasil disimpan dan nama yang sudah saya buat muncul di tabel. Oke, kita kembali. Di sini juga kita ada fitur kelola hadiah yang dimana di sini muncul berbagai macam kategori hadiah yang bisa didapatkan user dengan cara menukarkan poin yang mereka dapatkan setelah mereka mengumpulkan sampah tersebut menjadi poin, yang dimana poin yang dibutuhkan ini akan bisa ditukar oleh user menjadi hadiah yang mereka inginkan. Oke, pada fitur manajemen dan story dan di sini ada reward store. Nah, kita di sini bisa lihat sebuah form yang dimana dia ada nama penerima, jenis sampah, sekaligus penghitungan berat berdasarkan poin dari jenis sampah tersebut. Nah, di sebelah sini kita punya daftar nasabah yang dimana kita bisa cari dan kita bisa juga langsung klik. Kita bisa klik, nah, otomatis dia akan mengisi form yang tadi. Kemudian kita bisa memilih jenis sampahnya untuk menyesuaikan apa yang ingin nasabah kita store. Lalu misalkan jika kita masukkan beratnya 8 kilo, dia akan otomatis terlihat poin yang diperoleh itu sekitar segini otomatis. Misalkan poin yang diperoleh 10. Lalu saat kita tukar, dia akan otomatis tercatat di bagian sini. Kita juga bisa cari yang tadi sesuai dengan yang setelah teman-teman saya ketahui, di mana kalau Digitrace itu adalah di mana kita mengumpulkan sampah lalu ditukarkan dengan poin-poin. Poin tersebut ditukarkan menjadi hadiah-hadiah menarik sesuai dengan ketentuan kami. Sebagai contoh di sini kita ada yang bernama nasabah Dimas Pramata. Itu adalah nasabah pertama kita dengan mempunyai poin 2.500 dengan dia mau menukar nih, ada poin terlebihnya 2.500. Jadi kita lihat ada total harga. Misalkan dia akan menukar tote bag eco-friendly dengan harga 500 poin. Jadi dengan poin yang dia punya dia tukar, dia akan berhasil menukar. Lalu lihat di riwayatnya. Dan kemudian daripada itu dari semuanya kesimpulan yang kami dapatkan, aplikasi kami tentu tidak berjalan sesuai dengan kemauan user karena kami memiliki sedikit atau kurang lebihnya banyak kekurangan, yaitu dimana customer itu harus on the spot datang ke tempat penukaran sampah tersebut. Jadi user tidak bisa untuk melakukan penukaran sendiri di rumah karena sistem kami bersifatnya offline dan datang. Lalu kemudian untuk poinnya itu tidak bisa user dapatkan dengan bertanya dengan sendirinya. Dia harus bertanya dengan admin dan datang ke tempat tersebut. Dan untuk sistem keamanannya karena kami memiliki aplikasi baru, mungkin sistem kami belum optimal dan belum berjalan sesuai layaknya berjalan. Ditunggu ke depannya untuk keamanan dan fitur-fitur lainnya. Terima kasih. Oke, sebagai penutup, kami percaya bahwa teknologi tidak selalu harus menyelesaikan masalah yang besar. Kadang teknologi hanya perlu membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Dan melalui Digitrace, kami berharap pengolahan sampah dapat menjadi lebih praktis dan semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa setiap sampah itu memiliki nilai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.